Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurima Afriani atau biasa dipanggil Hikmah. Saya berasal dari Purwokerto. Saat ini saya masih merintis pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Tafsir Rawalo Banyumas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hermeneutika Al-Quran, beliau Bapak Ahmad Roja Badruzzaman MA. Ya, langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang tokoh Muhammad Arkan, di mana beliau itu seorang filsuf Islam modern dan juga seorang sarjana Islam dan penulis Aljazair. Di sini terdapat biografi Muhammad Arkan. Muhammad Arkan dilahirkan di Aljazair pada tanggal 1 Februari 1928 di Taurit Mimon di Kabilia, suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber di sebelah timur Aljer, Algeria. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga Berber sederhana yang berasal dari strata masyarakat bawah yang berdagang rempah-rempah. Meskipun bahasa Arab mereka merupakan bahasa umum, namun mereka tetap saja masih berbicara bahasa Berber. Hal tersebut menjadikan Arkan pada masa mudanya dapat menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Kabilia, salah satu bahasa Berber yang diwarisi dari Afrika Utara pada zaman pra-Islam dan pra-Romawi. Sejak kecil, Arkan bergaul secara intensif dengan ketiga bahasa itu. Bahasa Kabilia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bahasa Prancis yang dipakai dalam dunia pendidikan dan dalam urusan administrasinya, serta bahasa Arab yang baru mulai didalaminya ketika ia masuk sekolah menengah atas di Oran, sebuah kota di Aljazair bagian barat. Dari tiga bahasa tersebut, Arkan sangat sadar akan persaingan serta perbedaan yang terdapat antara berbagai bahasa dan cara berpikir. Perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa secara tulisan, serta hubungan antara bahasa, pemikiran, sejarah, dan kekuasaan termasuk persoalan yang paling banyak menarik perhatian Arkan. Kemudian selanjutnya ada pemikiran Muhammad Arkan. Muhammad Arkan dikenal sebagai pemikir Islam modernis. Fokus perhatiannya tertuju pada persoalan Islam yang berhubungan dengan problem sosial, pemahaman terhadap kitab suci, etika, dan kaitannya antara Islam dan modernitas. Dalam proyek pemikirannya, Muhammad Arkan memfokuskan diri mengkaji Al-Quran dengan menggunakan dua cara, yaitu dekonstruksi dan historisitas. Kemudian, secara historis, Arkan memandang skeptis terhadap isi kandungan mushaf Al-Quran yang telah didewankan di masa Khalifah Utsman. Karena adanya campur tangan manusia, wajar jika terjadi kesalahan dalam proses itu yang mendistorsi wahyu yang semula tersimpan di Lauhul Mahfuz itu. Hal itu bisa dipahami melihat kasus kodifikasi hadis yang mengandung ribuan hadis palsu itu. Apalagi dalam penetapan Mushaf Utsmani, Khalifah memerintahkan untuk membakar sumber-sumber yang menimbulkan masalah yang kontroversial. Kemudian, sejarah perkembangan tafsir inklusi. Tafsir inklusi masa Nabi Muhammad SAW. Perkembangan pemikiran tafsir sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama mutakhirin sampai sekarang. Oleh karena itu, untuk menelusuri sejarah perkembangan pemikiran tafsir inklusif dapat dimulai sejak Nabi Muhammad SAW, berikutnya generasi sahabat, tabi'in, dan ulama mutakhirin sampai sekarang. Tafsir inklusif masa sahabat. Pasca kenabian Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh generasi sahabat. Sebagai Nabi dan Rasul, posisi Nabi Muhammad SAW tidak dapat digantikan, tetapi sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam jelas harus diganti dan dilanjutkan.
Kemudian yang ketiga, tafsir inklusif pasca generasi sahabat. Ketika Islam memasuki Eropa melalui Selat Gibraltar, sekarang Maroko yang disebut Maroko, ke Spanyol, ekspansi ini seperti diilustrasikan Arman Abel. Pada prinsipnya, tidaklah pasukan Islam di bawah Panglima Tariq Ibn Ziyad menaklukkan negeri itu, melainkan menerima penyerahannya dan kemudian mendudukinya. Sebab kondisi Spanyol kala itu sedang dilanda konflik. Kondisi politik dan ekonomi itu tidak menentu. Dan secara budaya pun umat Kristen ditekan oleh umat Yahudi. Kemudian penafsiran Al-Quran menurut Muhammad Arfan. Al-Quran sebagaimana yang ditegaskan Arkan merupakan kitab wahyu yang berisi sejumlah pemaknaan atau penandaan potensial yang diusulkan Tuhan kepada segenap manusia. Ia adalah korpus ujaran-ujaran affirmation yang terbatas dan terbuka dalam bentuk bahasa Arab, di mana jalan menuju kepadanya hanya dimungkinkan melalui teks yang diturunkan menjadi tulisan sejak abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Keseluruhan teks yang dibakukan demikian itu telah diperlakukan sebagai sebuah karya. Ya, baik, untuk kesimpulannya, Muhammad Arfan yang juga merupakan salah seorang intelektual Muslim Arab terkemuka dewasa ini, Arfan terlibat dalam tugas yang sangat penting untuk menafsirkan dan menyusun kembali tradisi-tradisi keagamaan, fikih, dan filosofis klasik melalui sistem hermeneutik canggih yang terilhami oleh metodologi kritis Barat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang telah disampaikan saya dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan tentunya dapat menambah pengetahuan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.